Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Khoir di pembelajaran IPA anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini Pak Khoir akan melanjutkan pembahasan soal IPA tryout STSN kedua, bagian yang kedua juga tentunya nomor soal nomor soal 26 sampai nomor 50. Anak-anak, mari kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menuju ke soal nomor 26. Soal nomor 26, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya adalah 1. Besi tidak kedap air. Kalau tidak kedap air berarti ini menyerap air. Salah ya, besi tidak menyerap air. Plastik elastis? Bukan. Karet elastis? Iya. Kemudian aluminium tahan karet? Iya. Aluminium itu merupakan logam yang biasa digunakan untuk peralatan rumah tangga karena sifatnya yang tahan karet. Jawabannya D, 3 dan 4. Nomor 27. Kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud menghablur. Menghablur ini adalah lawan dari menyublim. Menyublim itu padat menjadi gas. Kalau menghablur itu gas menjadi padat. Yang mana? Pembuatan es kering. Es kering ini dibuat dari gas karbon dioksida. Gas yang dibekukan atau dipadatkan, namanya menghablur. Coba gambar es kering itu bagaimana sih? Pembuatan es kering. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan biasanya dari gas karbon dioksida pembuatannya. Nah, ini es kering. Ini merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat atau menghablur. Kita lanjutkan. Kalau pembuatan minyak kayu putih ada proses penyulingan ini ya, penguapan, pengembunan. Pembuatan es lilin, membeku. Meletakkan kamper, menyublim. 28. Air yang tumpah di lantai keramik lama-kelamaan habis. Karena air meresap pada keramik, bukan. Keramik itu sulit ditembus air. Air berubah menjadi uap, iya tentunya ini. Karena dengan adanya suhu ruangan, maka si air itu nanti akan menguap. 29. Pemasangan kaca jendela dibuat sedikit longgar. Nah, ini adalah pemanfaatan, pemuaian, dan penyusutan. Kenapa kok pemasangan kaca jendela dibuat sedikit longgar? Ini jawabannya adalah agar kaca tidak pecah ketika memuai. Nah, tentunya kalau dia memuai kan bertambah ukuran dari si kaca tersebut. Di bingkai kacanya itu dibuat sedikit longgar. 30. Siswa kelas 6 melakukan percobaan pemanasan lilin menggunakan 5 sendok dengan bahan yang berbeda. Kelima sendok tersebut memiliki ketebalan, ukuran, dan bentuk yang sama. Dari percobaan tersebut didapat hasil yang terlihat dalam tabel berikut. Sendok 1, 2, 3, 4, 5, waktu margarin mencair. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil percobaan tersebut adalah, intinya adalah semakin cepat margarin mencair, maka sendoknya merupakan sendok konduktor yang baik. Semakin lambat waktu margarin mencair, maka itu adalah merupakan konduktor yang kurang baik. A. Daya hantar panas sendok 4 lebih baik daripada sendok 2. Nah, harusnya yang baik itu sendok 2, bukan sendok 4. B. Daya panas sendok 5 lebih buruk dari sendok 1. Ini 3,5, ini 5. Harusnya lebih baik yang sendok 5.
C. Sendok 3 merupakan konduktor terbaik. Betul ya? Di sini membutuhkan waktu yang paling cepat. Jawabannya yang C. D. Sendok 5 merupakan konduktor terburuk. Salah, yang terburuk adalah sendok 1. Soal nomor 31. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Di sini ada 2 perpindahan panas, yaitu konveksi dan konduksi. Ingat, perpindahan panas ada 3 ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau yang ditanya di sini konveksi, berarti dia adalah aliran atau mengalir. Panasnya mengalir terjadi pada benda cair atau gas. Kalau konduksi, panasnya merambat terjadi pada benda padat. Mana yang peristiwa yang menunjukkan konveksi dan konduksi? Jawabannya adalah yang A. Memasak air pada panci sampai mendidih. Di pancinya itu panas menyebar ke seluruh permukaan panci, itu namanya konduksi. Sedangkan air yang mendidih, di situ terjadi perpindahan panas secara konveksi. Kalau pagar besi yang panas, itu konduksi ya, pagar benda padat. Lilin yang meleleh ketika dinyalakan, ini juga konduksi. Kemudian yang D, gerakan udara di sekitar kipas angin, ini adalah konveksi. Yang terdapat 2 perpindahan panas konduksi dan konveksi adalah yang A. Memasak air pada panci sampai mendidih. Nomor 32. Jenis perpindahan panas yang sama terjadi pada nomor uap air yang bergerak ke atas. Mari kita cek. Ini adalah konveksi. Uap air ya, benda gas ya. Berdiam di dekat api unggun. Berdiam itu adalah memanaskan diri di dekat api unggun. Radiasi. Badan terasa hangat ketika berjemur, ini juga radiasi. Radiasi, kemudian waktu mengaduk teh panas, ujung sendok terasa hangat, ini adalah konduksi. Menghangatkan anak ayam, ini adalah radiasi. Berarti yang sama adalah radiasi ada 3, 2, 3, dan 5. Jawabannya yang D. Lanjut, soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Ini ada permainan, apa ini? Ada balon udara ya. Pengaruh gaya gesek pada kegiatan seperti pada gambar adalah ini maksudnya balon udaranya ini bergesekan dengan udara yang ada di sekitarnya. Ketika ada gaya gesek, maka itu bisa menghambat gerak benda. Nah, karena kan ini tidak langsung jatuh ke bawah, tapi jatuhnya pelan-pelan. Karena ada gaya gesekan dengan udara. Jawabannya C. Nomor 34. Alfian melakukan olahraga bersepeda. Ketika melewati jalanan menurun, merasakan semakin ringan. Betul nggak? Ketika kalian goes atau bersepeda, ketika jalanannya menurun, maka akan terasa lebih ringan. Karena apa? Karena arah gerak sepeda itu searah dengan arah gravitasi. Arah gravitasi ya tentunya ke bawah, arah gravitasi bumi. Makanya lebih ringan. Beda kalau kita menanjak. Menanjak itu akan lebih sulit, akan lebih berat. Karena apa? Gaya yang dipakai itu adalah berlawanan dengan arah gaya gravitasi. Jawabannya adalah yang B. 36. Perubahan energi pada HP saat digunakan adalah ini HP ya. Saat digunakan apa saja? Nah, tentunya di sini ada baterai, berarti energi kimia, kemudian diubah menjadi energi listrik. Di sini muncul ini energi cahaya, juga di situ bisa ada energi bunyi. Apakah ada bunyinya, Pak? Ada tentunya, coba dicek HP kalian. Contoh ini ada bunyi-bunyinya. Ya kan? Cahayanya juga ada senter juga. Berarti jawabannya adalah yang nomor 35 yang kimia, listrik, cahaya, dan bunyi. Jawabannya yang D. Nomor 36.
36, energi alternatif panas bumi atau geotermal. Panas bumi atau geotermal itu bisa dimanfaatkan untuk PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal. Namanya adalah untuk yang C, penggerak pembangkit listrik. 37. Magnet masih dapat menarik besi walaupun terhalang oleh benda lain. Nah, kalau ada benda lain, hal ini menunjukkan bahwa magnet artinya gini, misal ini ada kertas, kemudian ini ada paku-pakuan kecil, ini ada magnet, masih bisa menggerakkan atau menarik besi. Jawabannya adalah yang A, menembus benda tipis. Nomor 38. Perhatikan gambar rangkaian berikut, rangkaian listrik. Jika saklar C dibuka, yang mana ini? Saklar C ya. Dan yang lain ditutup, maka keadaan lampu-lampu tersebut adalah yang terkait dengan atau yang berhubungan dengan saklar C adalah lampu 4 dan lampu 3. Tentunya lampu 4 dan lampu 3 padam. Jawabannya yang B. Lampu L3 dan L4 padam, sedangkan L1, L2, L5 menyala. Lebih tolong teliti di soal rangkaian listrik ini. Nomor 39, pembuatan magnet dengan cara digosokkan atau menggosok. Pembuatan magnet seperti tampak gambar adalah magnet digosokkan pada batang besi secara searah dan berulang-ulang. Maksudnya gini, ini batang besi, kemudian ini magnetnya. Nah ini searah, tidak boleh gini. Harus searah. Jawabannya yang D. Soal nomor 40. Nah, ini hampir sama seperti kendang yang beberapa waktu yang lalu ya. Rebana tersebut memiliki kekencangan membran yang sama. Ini sama ya, sama kencangnya. Apabila dipukul, urutan bunyi dari tinggi ke rendah adalah semakin sempit luas permukaannya, maka bunyi yang dihasilkan semakin tinggi. Semakin luas permukaannya, maka bunyi yang dihasilkan semakin rendah. Mana yang paling sempit? 4. Berarti 4 ini adalah yang paling tinggi. Selanjutnya 2, 3, dan 1. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang, ini harusnya 4, 2, 3, 1. Ini pakai salah kebalik. 3 dan 1. Jawabannya adalah yang A. 4, 2, 3, dan 1. 4, 2, 3, dan 1. Nomor 41. Perhatikan gambar berikut. Sumber bunyi pada alat musik seperti gambar ditunjukkan oleh nomor, jelas mana yang dipukul. Bagian yang dipukul adalah bagian nomor 1. Bilah-bilah logamnya itu ya yang dipukul, yang merupakan sumber bunyi yang bisa menghasilkan bunyi. 42. Peristiwa tersebut menunjukkan sifat cahaya. Ini ada akuarium. Bisa kita lihat ikan-ikan yang ada di dalam akuarium, berarti sifat cahayanya adalah menembus benda bening. Cukup mudah. 43. Pemanfaatan sifat cahaya dapat dipantulkan. Mana yang sesuai? A. Melihat bintang dengan teleskop itu pakai lensa, berarti dia dibiaskan. Membaca dengan menggunakan lup itu juga dibiaskan. Kapal selam memanfaatkan mikroskop itu dipantulkan. Melihat benda kecil menggunakan mikroskop itu dibiaskan. Yang lain ini dibiaskan. Kemudian yang ini adalah dipantulkan. Periskop. Pernah lihat periskop, anak-anak? Coba kita cari mana periskop. Periskop kapal selam ya. Coba ya. Periskop kapal selam. Nah, lihat. Nah, ini ya. Ini merupakan salah satu pemanfaatan sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Oke, lanjutkan. Nomor 44. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Intan ini loh termasuk ya apa ya, untuk perhiasan itu dari batuan berarti tidak bisa. Latex dapat diperbarui karena dia dari getah karet.
kerosin minyak tanah tidak dapat diperbarui. Berarti salah. Ini Intan salah. Latex dapat diperbarui, biofuel bisa, fosfat tidak bisa. Latex bisa, spiritus bisa, bioetanol bisa. Berarti yang C. Kerosin tidak bisa, kopra bisa. Jawabannya adalah yang C. Latex itu dari getah karet, spiritus itu dari tebu, bioetanol adalah dari olahan tumbuhan yang mengandung glukosa atau karbohidrat. Nomor 45, manfaat gaharu dalam kehidupan sehari-hari adalah, gaharu itu adalah salah satu jenis pohon yang dia harum, makanya dia dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan parfum. Yang mana? Jawabannya yang D, bahan baku parfum. 46. Perhatikan gambar berikut. Pembangunan perumahan mempengaruhi siklus air yang ditunjukkan pada huruf X terganggu. Di sini ya, tahap infiltrasi yang terganggu ya. Nah, menyebabkan adalah, jawabannya yang mana? Apakah kemarau panjang? Kalau kemarau itu yang terganggu adalah biasanya tahap kondensasi ataupun presipitasi. Hujan berkurang karena uap air sedikit, ini yang terganggu adalah kondensasinya. Tumbuhan menjadi layu karena suhu yang tinggi, ini juga kondensasinya. Berkurangnya persediaan air tanah. Karena apa? Kalau di sini sudah dibangun perumahan, air hujan yang turun ke dalam tanah itu berkurang. Sehingga persediaan air tanah pun berkurang. Nomor 47 planet. Nama-nama planet yang ditunjukkan oleh nomor 1. Satu ini yang paling jauh ya. Apa? Mefebu maju Saurane. 1 Neptunus, 3 Saturnus, 7 adalah Venus. Jawabannya adalah yang A. Semoga sudah bisa semua pada soal ini. Lanjut 48. Planet dengan ciri-ciri tersebut adalah skala rotasi paling lama. Arah rotasi berbeda dengan planet lain. Paling panas. Ada kata kuncinya Venus. Berarti yang paling panas adalah planet Venus. 49. Posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat saat terjadi gerhana bulan penumbra. Kalau gerhana bulan penumbra berarti bulan berada pada bayangan penumbra bumi. Nah ini berada di luar berarti bukan terjadi gerhana. Nomor 2 ini gerhana apa ini? Gerhana bulan total. Kalau yang nomor ini tadi yang nomor 3 ya, gerhana bulan total. Yang nomor 2 ini adalah gerhana matahari total. Kemudian yang penumbra, mana yang berada di penumbra adalah yang bulan ini. Nah, nomor 4. Jawabannya adalah yang D. Nomor 50. Waktu siang kadang-kadang lebih lama daripada malam atau sebaliknya. Oh, berarti ada perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Ini akibat bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Alhamdulillah. Ya, anak-anak ya. Inilah pembahasan soal tryout SDSN untuk tahap yang kedua, nomor soal 26 sampai 50. Semoga anak-anak bisa memahami pembahasan dari Pak Hoid ini dan bermanfaat. Anak-anak senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sukses semuanya. Oke, demikian pembahasan dari Pak Hoid. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong anak-anak setiap kali ada pembahasan disimak baik-baik. Jangan dicepat-cepat untuk nonton nih. Langsung ditonton dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Dari Pak Hoir, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.